Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Will take it, very crowded 6-yard box, decent delivery, she does. Strack, Joao, and voila, they drilled the crossing. The top is... Pemain. Saya text message satu-satu semua pemain bahwa yang sudah lewat kita ke depan, kita punya mimpi besar 15 poin. Skor akhir dan skor sementara timnas Indonesia versus Cina dan keputusan berani Erick Thohir usai laga. Untuk update skor bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya. Berita pertama, jalannya laga. Timnas Indonesia menghadapi tuan rumah Cina pada matchday 4 grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa 15 Oktober 2024, malam WIB. Pertandingan sudah menyelesaikan babak pertama. China untuk sementara memimpin 2-0 melalui Behram Abdueli dan Zhang Yuning memanfaatkan kesalahan lini belakang Indonesia. Pertandingan dimulai. Indonesia kembali mengenakan seragam putih dengan Cina mengenakan jersei utama merah. Omar Al-Ali dari Uni Emirat Arab bertindak sebagai wasit. 10 menit pertandingan berjalan, Indonesia menguasai bola dan mengambil inisiatif serangan. Percobaan pertama datang di menit ke-11 dari Ragnar Oratmangoen. Tuan rumah lalu memimpin di menit ke-21. Kegagalan Shane Patinama membuang bola dimaksimalkan Behram Abdueli untuk merobek gawang Indonesia. Zhang Yuning dalam posisi bebas di lini belakang Indonesia. Dia langsung menghadapi Martin Paes dan tidak membuang peluang. Eksekusinya menggandakan keunggulan Cina di menit ke-44. Indonesia coba merespon. Tandukan Jay Izes mengenai tiang gawang. Tapi, kalaupun gol akan dianulir karena dalam posisi offside. Tidak ada gol tambahan di sisa waktu babak pertama. Berita kedua, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI langsung menyarankan supporter agar tidak hanya mendukung saat timnas Indonesia meraih kemenangan. Erick Thohir meminta agar para supporter tetap memberikan dukungan tanpa syarat kepada para pemain, terlepas dari hasil yang dicapai di kualifikasi Piala Dunia 2026. Thohir menekankan bahwa dukungan supporter sangat penting untuk memberikan semangat kepada para pemain, terutama di saat-saat sulit. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kita perlu menciptakan atmosfer positif agar para pemain merasa didukung dan termotivasi. Tambahnya, mengejutkan. Tiba-tiba 4 pemain tidak masuk skuad timnas jelang lawan Cina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memutuskan untuk mencoret 4 nama sebelum laga melawan Cina. Sebagai informasi, duel timnas Indonesia versus Cina dijadwalkan terlaksana pada Selasa, 15 Oktober 2024, mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 2026. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Qingdao Youth Football, China. Sebelum pertandingan dimulai, 1 pemain timnas Indonesia dipastikan absen. Pemain tersebut yakni Jordi Amat. Jordi Amat mengalami cedera ketika membela timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober lalu. Sang pemain kini diterbangkan ke Malaysia untuk bisa kembali ke klubnya, yakni Johor Darul Takzim. Hal ini dilakukan agar Jordi Amat fokus untuk pemulihan. Sementara itu, Shin Tae-yong kembali memutuskan untuk mencoret 3 nama jelang laga melawan Cina. Mereka adalah Eliano Reinders, Muhammad Ferrari, dan Hoki Caraka. Kepastian ini diungkapkan langsung oleh Sumarji selaku manajer timnas Indonesia. Sumarji menjelaskan bahwa Eliano dicoret karena masalah teknis dan taktik. Ya benar,
Eliano Ferrari Hoki tidak didaftarkan. Untuk Eliano alasannya karena teknis dan taktik. Sementara Jordi cedera, kata Sumarji kepada bolasport.com Selasa 15 Oktober 2024. Di sisi lain, Konfederasi Sepak Bola Asia AFC baru saja merilis 3 kandidat pelatih terbaik tahun 2023. Mereka adalah Graham Arnold, Go Oiwa, dan Hwang Sun-hong. Graham Arnold masuk nominasi karena prestasinya bersama timnas Australia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kala itu Graham Arnold mampu meraih 6 kemenangan tanpa kebobolan. Namun, nasib malang kini menimpa Graham Arnold. Graham Arnold harus melepas jabatannya sebagai pelatih Australia. Hal tersebut tak terlepas dari hasil minor yang diraih timnas Australia pada September lalu. Kala itu, timnas Australia harus menelan kekalahan dari Bahrain 0-1 dan ditahan imbang timnas Indonesia 0-0. Hasil seri dari timnas Indonesia tentu cukup memalukan bagi Australia. Pasalnya, kedua tim terpaut sangat jauh di ranking FIFA. Timnas Indonesia kini menempati peringkat ke-129. Di sisi lain, timnas Australia bertengger di urutan ke-24. Lanjut ke Hwang Sun-hong. Hwang Sun-hong masuk nominasi pelatih terbaik karena berhasil mengantarkan Korea Selatan meraih medali emas Asian Games 2022 yang terlaksana pada 2023 lalu. Menariknya, Hwang Sun-hong pernah berjumpa Shin Tae-yong di Piala Asia U23 2024. Terkait hasil, Hwang Sun-hong harus menelan pil pahit karena dipulangkan timnas U23 Indonesia pada babak 8 besar. Go Oiwa merupakan sosok yang mengantarkan timnas U23 Jepang meraih juara Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Jepang mengangkat piala setelah mengalahkan Uzbekistan di babak final. Tepatnya, Jepang berhasil menumbangkan Uzbekistan dengan skor tipis 1-0. Hal ini sekaligus menunjukkan konsistensi dari Go Oiwa. Go Oiwa juga berhasil mengantarkan timnas U23 Jepang mengamankan posisi 3 di Piala Asia U23 edisi sebelumnya. Sementara itu, pengumuman pelatih terbaik akan diumumkan pada akhir bulan ini. Bikin kaget padahal pemainnya sedang di timnas Indonesia, tapi Persija Jakarta malah alami hal buruk ini. Persija Jakarta saat ini sedang dilema karena mungkin saja tim berjulukan Macan Kemayoran itu melepas Rizky Ridho. Rizky Ridho harus diminta abroad keluar Indonesia. Rizky Ridho merupakan pemain muda yang mempunyai jiwa petarung tinggi di dalam lapangan. Bahkan, calon pemain timnas Indonesia, Kevin Dix, memberikan pujian kepada kapten Persija itu. Kevin Dix menilai Rizky Ridho layak berkarir di Eropa, sebab Rizky Ridho mempunyai kemampuan yang bisa bersaing di benua biru. Rekan kerja Rizky Ridho di Persija, Ilham Rio Fahmi, mendukung penuh mantan pemain Persebaya Surabaya itu berkarir di luar negeri. Menurutnya, Rizky Ridho sudah layak untuk menambah pengalamannya di Eropa. Rizky Ridho harus mengikuti jejak Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang pernah berkarir di Eropa. Bek berusia 23 tahun itu harus juga mengejar Marcelino Ferdinand yang kini membela klub asal Inggris, Oxford United. Saya sangat mendukung dia untuk berkarir di Eropa. Saya sering bilang sama ke dia bahwa Rizky Ridho mempunyai kualitas luar biasa, kata Ilham Rio Fahmi kepada awak media, termasuk bolasport.com. Ilham Rio Fahmi menambahkan bahwa para pemain Persija selalu memberikan masukan kepada Rizky Ridho untuk mencoba bermain di luar negeri. Rizky Ridho rupanya masih memikirkan langkah itu. Mungkin setiap kami kumpul bersama, kami bilang ke dia bahwa dia layak untuk abroad. Dia cuma bilang minta doanya saja, kata Ilham Rio Fahmi. Kontrak Rizky Ridho bersama Persija akan berakhir pada 2026. Rizky Ridho baru didatangkan Persija saat Liga 1 2023/2024 mau bertanding. Rizky Ridho kini didapuk sebagai kapten Persija, menggantikan Andritani Ardiasa. Ia juga menjadi pilihan utama pelatih Persija, Carlos Pena. Sebenarnya kami pastinya akan kehilangan dia. Cuman sebagai teman,
saya harus mendukung dia untuk lebih maju ke depan dan membanggakan timnas Indonesia. Tutup Ilham Rio Fahmi.